Kembali bersama saya Dede Ahmad yang akan menemani Anda pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2022 dalam acara Ditubruk Gajah. Wah, seperti biasa saya akan melaporkan langsung dari Studio and Recreation Venue Bumi Bobotoh. Selamat weekend ya, selamat weekend, selamat berakhir pekan. Semoga menikmati akhir pekannya ya. Begitu brokers nih kami persilakan untuk melaporkan berita apapun, bisa tentang cuaca, lalu lintas, peristiwa dan lain-lain. Nanti yang melaporkan akan mendapatkan hadiah spesial dari Kopi Gajah dan Boboto ID ya. Tentunya bagi pemenang yang terpilih gitu. Nah, sebelum dimulai jangan lupa nih tong poho ya, ngopi dulu ya. Ngopi tubruk gajah ya. Rasa tubruk dan aroma khas yang mantap. Langsung segar ya, yuk langsung semangat. Kunaon cenah hostnya. Oke ya, kalau begitu kalau belum ada yang gabung nih, saya akan bacakan dulu berita nih. Dari mana ya kira-kira guys? Oke. Nih, berita pertama ini datang dari Persib Bandung. Wih, dari Persib Bandung nih. Kan sekarang tuh lagi latihan mandiri ya Persib Bandung tuh sampai tanggal 23. Dan tanggal 24 nanti akan dilanjutkan dengan latihan khusus katanya. Seperti apa latihan khususnya kita juga belum tahu. Nanti kita coba cari tahu ya. Kita cari infonya dan kita liputan kalau ada ini. Nah, latihan mandiri ya kiper Persib Bandung. Reki Rahayu tahu kan Reki Rahayu ya, yang kelahiran tahun 93 itu. Bentar, baca heula ieu karunya. Assalamualaikum Bang, dari Viking Sadulur Subang. Siap. Salam untuk teman-teman dari Subang ya. Nah, Reki Rahayu mengaku kesulitan karena kiper gak bisa latihan sendiri ya. Jadi Reki Rahayu ini mengaku kesulitan ketika latihan mandiri karena kiper mah katanya gak bisa latihan sendiri katanya, jarak jauh ya. Nah, kemudian seperti halnya kiper Persib Bandung ya Reki Rahayu ya tidak mau bermalas-malasan walaupun libur ya. Nah, selama diliburkan oleh Luis Mia, Reki Rahayu tetap mengisi waktu luang dengan program latihan mandiri. Kiper Persib Bandung ini mengaku motivasinya justru berlipat untuk tetap menjaga kondisi fisiknya. Ini bahaya ya kalau misalkan memang seorang atlet itu terlalu lama mendiamkan badannya ya, tidak menggerakkan, tidak latihan minimal latihan pribadi ya. Nah, hal itu ia lakukan agar fisiknya supaya tidak anjlok saat libur latihan. Benar ini. Ia mengaku selalu latihan bersama dengan teman-temannya. Siapa teman-temannya? Kurang tahu. Setiap hari, nah dia berkata nih, setiap hari kegiatan latihan paling jogging bersama teman-temannya, berlatih dengan bola katanya. Oh ini tadi saya kutip dari persib.co.id ya, dari medianya web Persib Bandung. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memerlukan bantuan teman-temannya untuk menjaga sentuhan bola sebab kiper tak bisa berlatih sendiri. Memang kalau kiper itu sulit buat latihan mandiri katanya. Makanya saya jogging 1 jam, setelah itu minta bantu rekan buat latihan pakai bola biar feeling tidak hilang. Waduh. Iya benar ya. Jadi feelingnya biar gak hilang jadi harus tetap latihan ya. Apalagi feeling untuk mencintainya. Wah. Selain memanfaatkan waktunya dengan berlatih, ia juga mengisi waktu liburan bersama keluarga. Nah, Reki Rahayu ingin memaksimalkan waktu yang sulit ia dapatkan saat latihan bersama. Oke, ya itu datang dari Reki Rahayu ya, kiper Persib Bandung, di mana keluhannya adalah Reki merasa kesulitan ketika menjalankan program
latihan mandiri ya, karena seorang kiper katanya tidak bisa latihan sendiri gitu. Oke, nah, oke buat teman-teman ya, buat teman-teman bagi yang mau bergabung boleh silakan ya. Halo Kang Dede. Wah, lagi ngopi nih. Aku lagi ngopi. Oke, lagi ngopi ya, Teh Ajeng. Lagi ngopi. Ngopi apa tuh, Kang? Ini atuh biasa, kita mah nggak pernah Oh, berpindah ke lain hati. Kopi tubruk benar. gajah, Teh Benar, kopi tubruk Ajeng ya. gajah dong ya. Iya, rasa tubruk dan aroma yang khas ya, yang Wah, mantap ini Teh Ajeng. mantap. Mantap, mantap, Kang. Teh Ajeng, Yuk, gimana? Ini gimana, Kang? lagi di mana ini? Sepertinya beda ini backgroundnya. Iya nih, Kang. Aku lagi menjelajah Indonesia karena hari ini aku bakal ngasih laporan yang spektakuler alias menubruk banget, tapi dari dalam negeri. Kalau sebelumnya kan dari luar negeri terus nih, Kang. Sekarang dari dalam negeri. Mm-mm. Oke, apa Nah, nih? Udah penasaran nih. nah, Silakan Teh Ajeng. iya Kang. Nah jadi ini asalnya dari sepak bola nih Kang. Jadi sepak bola itu kan Oke. identik dengan permainan yang digemari oleh laki-laki ya Kang ya. Walaupun perempuan juga nggak menutup kemungkinan lah ya untuk gila bola. Tapi ternyata kegemaran laki-laki mengenai sepak bola ini tuh cukup menyeluruh Kang. Menyeluruhnya gimana? Jadi ternyata Kang, bapak-bapak bangsa Indonesia itu ternyata suka juga sepak bola loh Kang. Oke. Nah, di sini Nah, aku bakal ngasih tahu mm-mm. nih tokoh-tokoh Indonesia yang gila bola juga gitu. Yang pertama ada MH Tamrin. Jadi kecintaan Bapak MH Tamrin pada sepak bola ini terlihat ketika beliau mendesak Gemente atau Kota Praja untuk menyediakan lapangan sepak bola untuk klub-klub sepak bola pribumi nih Kang. Lalu ada Sultan Syahrir. Nah, kalau untuk Bapak Sultan Syahrir ini ternyata Bapak itu suka sepak bola sejak remaja saat masih di Bandung nih Kang. Nah, Bapak Sultan Syahrir ini punya postur yang kecil tapi sanggup memanfaatkan posturnya itu untuk merumput sebagai penyerang tengah yang gesit. Jadi ini Oke. cerminan kecil-kecil cabai rawit, Kang. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, terus yang terakhir nih, Kang. Ini ada Bung Hatta, yaitu wakil presiden pertama Indonesia. Bung Hatta menyukai olahraga sepak bola Bung sejak Hatta. kecil dan Bung Hatta itu selalu menonton pertandingan sepak bola pada saat remaja. Nah, jadi uh, dia suka banget sama sepak bola, sama nonton juga, sampai akhirnya dia itu main juga Kang di Plain Van Rome yang terletak di alun-alun Kota Padang. Dia juga pernah bergabung dengan klub sepak bola Young Fellow. Yang fakta menariknya nih Kang ya, klub sepak bola Young Fellow ini klub yang berisi orang-orang Belanda. Tapi di sana Bung Hatta itu tetap bisa bermain bagus gitu Kang. Wih, keren, Makanya keren, ini aku keren, lagi keren. ngopi nih Kang, kurang Iya, saya dikit-dikit aja lupa. deh. eh Jadi Teh Ajeng, saya nggak bekalin kopi kemarin, saya lupa. Maaf ya Teh Ajeng ya. nanti kesini Kang. Nah, oke, ya itu informasi dari Teh Ajeng Ya, tentang. iya iya nggak santai-santai. Siap Teh Ajeng, ya sepertinya Teh Ajeng jaringannya kurang baik sehingga terputus ya. Oke, buat temen-temen yang mana nih? Ada yang dari Korea, ada yang dari Korea katanya. Oke. Oh, nggak ada, belum ada. Oke ya, sambil menunggu yang dari Korea nih. Ini ada yang masuk nih. Siapa nih? Oke, sambil menunggu, jangan lupa kopi tubruk gajah. Halo, Halo Kang Dede. Bintang. Saya lagi ada di Jalan Raya Cimindi. Mm-mm. Di Cimindi, oke. Ya, di sini lumayan padat ya, cukup macet juga di depan. Karena ini masih pukul 1:15 ya, masih di jam kerja. Dan juga tadi saya lihat
banyak kendaraan dari luar kota sudah mulai berdatangan dikarenakan sudah memasuki hari libur ya. Untuk cuaca cukup cerah, tadi sempat hujan sedikit ya. Oke. Ya, kita bisa lihat untuk ke arah Cimahi Kota lumayan padat. Mhm. Ya mungkin itu aja Bang Dede udah Oh, oke bisa ya. saya sampaikan. Tadi laporan dari Cimindi ya. Sudah mulai menuju macet ya Kang Bintang ya weekend ini ya. Ya sudah mulai macet. Ya. Oke, siap. Siap. Cuaca sudah cerah lagi. Tadi sempat hujan ya. Cuaca sudah cerah lagi, sudah mulai bagus ya, sudah cerah. Baik ya. Oke, itu kan jalan nasional perlintasan ya, jalan perlintasan dan itu jalan Ya, nasional betul. yang menghubungkan antar provinsi nih. Nah, itu mohon untuk hati-hati mungkin ya untuk para pengendara yang Ya, betul sekali. yang melintas ke sana. Oke, baik. Terima kasih Kang Bintang sudah bergabung. Baik, sama-sama Kang Dede ya. Baik, hati-hati di jalan. Laporan dari Kang Bintang ya. Dari Cimindi. Selamat siang Bapak Dede. Selamat Pak Dede siang, namanya ya? Bapak Dede. Namanya Pak Dede. Iya, panggilan kamu juga Pak Dede ya? Bukan. Pahlawan. Saya bagus. Di mana, Lur? Ayeuna nuju di Pekanbaru. Situasi Pekanbaru banyak kapal-kapal pesawat-pesawat jet yang melintas. Asli, Nak? Asli, itu alarm kami di Pekanbaru. Jam 7 itu Oke. pesawat jet itu melintas. Wes, pekerjaan ngerjain apa Kang Dede ini? Biasalah, main-main aja. Oke, siap. Cuaca, Iya. cuaca, kumaha cuaca? Cuaca di sini sangat panas sekali. Oh, lihat kan ATG 2PK gerak tuh. Ari hujan tadi, Acan. Hujan. Di sini hujan gugludugan. Di sini hujan. Oh, di sini hujan. Tapi hujan oge, hujan kaheula ya, hujan oge ieu panas di ditu. Ya, di sini panas. Nanti dinginnya itu jam 4, jam 5 subuh. Oke. Itu pun kadang-kadang. Kadang Untuk teman-teman juga yang nonton mungkin yang dari Pekanbaru Kota, mungkin teman-teman sudah merasakan, dan ketika Pekanbaru perang pasti sudah terbiasa karena pesawat jet setiap hari lewat. Kang Dede, kaheula, ieu mah sering panggih ya mah. Ya, nah jadi Kang Dede Nur Pahlawan ini dari Banten ya. Oke. Dia ini pemuda dari Banten ini yang dulu juga seorang aktivis ya, juga seorang relawan di Banten ya. Dulu kita sering ketemu tuh. Salah orang iya. kali, kemarin nggak kayak gini. Tapi ayeuna gitu. Kang Dede, Pulang. iraha ka Banten deui. Kayak kemarin saya ke Bandung. Cuma saya nggak enak mau ketemuinnya gitu kan. Kan Bapak masih sibuk kan. Bapak Nuyo makan sibuk ya. Jadi saya, udahlah nanti aja lah. Mungkin nanti lah saya tahun Desember lah. Ini rencananya Ya. saya rencana mau berangkat ini ke Viking Camp kan. Lagi ngecamp kan teman-teman di sana di Ya, Jatimur. di Kiara Payung. Iya di Kiara Payu sana kan. Ini saya mau berangkat nih naik pesawat jet. Nanti saya turun pakai siap. parasut. Nanti saya turun pakai parasut. Itu surprise. Panggi di buruan eta berartinya jeung saya. Saya mau nemuin Bapak nggak enak Pak. Bapak sibuk. Jadi takut aktivitas Bapak terganggu aja. Cuma saya datang buat ngopi kan nggak enak Pak. Ilah deui ngegoreng-goreng gila. Oke, Kang Dede. Ya. Kang Dede kayaknya waktunya sudah habis.
Siap, dulu pisan. Salam. Sebentar. Nah, ditunggunya ditunggu di Bandung. Terus ayeuna terakhir harapan untuk sepak bola Indonesia ya. Setelah pasca kamari kejadian-kejadian lah. Ya untuk harapan sepak bola Indonesia khususnya untuk kita supporter mungkin sudah capek ya ribut-ribut atau ya bermusuhan segala macam. Ya rivalitas kita cuma 90 menit itu pun ada di dalam stadion gitu. Seperti kayak Liverpool, West Ham, ya kan Manchester United sama West Ham dan segala macam. Itu kita cuma ada di dalam stadion aja, unjang anjing teh gitu kan, di luar banyak kalem gitu. Kalem nya. Oke. Artinya ya karena mungkin kita sudah terbiasa dengan kultur itu dari zaman entah kapan tahu itu kapan terjadinya sampai hari ini mungkin sudah yang mempunyai cucu, anak dan segala macam. Ya seperti itulah mungkin di kejadian Kanjuruhan kemarin suatu tamparan besar untuk kami kita supporter. Kita damai selalu lah. Oke, intinya semoga membuat peradaban yang baru yang lebih baik merenya. Iya. Dalam dunia sepak bola Indonesia. Hatur nuhun Kang Dede sudah bergabung. Sami-sami Kang Dede Angin. Awas mun ka Bandung teu ngabejaan. Assalamualaikum. Kang Dede Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, itu tadi laporan dari Pekanbaru ya. Kang Dede Nur Pahlawan ya. Ternyata di sini banyak teman-teman saya juga nih yang followers Bobotoh ID nih ya. Waduh, keren. Oke. Nah, teman-teman, Pekanbaru tadi tuh cuacanya panas, katanya kan dingin itu biasanya di subuh ya. Hula. Kela. Ya, jika nama masih di tempat tuh kamari di Qatar keneh ya. Sama, masih di sana. Oke, siap. Om Babu sehat? Alhamdulillah. Aduh. Juga tugas Bobotoh pada sehat semua juga ya, mudah-mudahan ya. Amin. Apa yang bisa Om Babu sampaikan dari Qatar hari ini, Om Babus? Oke, saya Babus bersama Tubruk Gajah. Kali keempat ini ya kita masih bincang-bincang mengenai Piala Dunia di Qatar. Gitu. Oke. BTW sekarang kalau nggak salah 29 hari lagi nih kita akan masuk ke pesta gelaran global. Iya. Gitu ya. Paling besar. Gelaran Piala Dunia ya. Kayak gitu ya. Oke, terus tentu saja perhelatan ini masih ada isu-isu sensitif nih Tubrukers bagi pemerintah Qatar ya khususnya ya. Karena ya biasalah pas sirik-sirik masuk ada ya. Karena kan ini kan tender nih antar negara pada rebutan ingin menjadi event itu di negaranya gitu kan. Nah, kebetulan Qatar menang. Nah, di sini ada juga isu-isu sensitif yang masih dihembuskan oleh berbagai negara untuk mengevaluasi keadaan penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Gitu. Oke. Isu yang pertama nih ya, Tubrukers ya. Jadi yang perlu diketahui itu pokoknya uniknya itu Piala Dunia sekarang itu di bumi Timur Tengah itu baru pertama kali terjadi, gitu ya, baru pertama kali terjadi. Jadi pasti banyak gimmick, banyak keunikan, banyak kejutan bagi para wisatawan atau bagi para supporter yang akan datang ke sana, gitu ya. Nah, yang pertama ini kita berbicara isu atau kritiknya dulu ya, yang dihembuskan dari berbagai negara kepada pemerintah Qatar nih ya. Jadi berbicara isu ini adalah mengenai perhelatannya itu adalah masalah pekerja yang dikerjakan di event tersebut. Itu kan kebanyakan para imigran tuh daripada warga domestiknya. Nah, ini yang daripada lokalnya ya. Gitu. Jadi dikritik bahwa perilaku atau memperlakukan mereka
sekaligus juga masalah upah atau gajinya itu memang menjadi sorotannya juga gitu di dalam masalah itu gitu. Jadi ini terus FIFA juga terus didorong untuk terus melakukan evaluasi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih merugikan bagi para pekerja imigran di sana gitu ya. Khususnya bagi orang-orang yang bergelut yang terlibat di event tersebut gitu. Gitu. Oke, ini masih terus dihembuskan. Kritik selanjutnya ini yang menarik juga nih, Tubukes, masalah LGBT gitu. Jadi Qatar ini kan negara yang paling ketat banget dalam masalah memandang LGBT, apalagi melakukannya gitu ya, beraktivitas di dalamnya gitu ya. Itu di Qatar tuh ketat banget undang-undangnya gitu ya. Nah, di sini negara-negara Eropa khususnya gitu ya, itu akan berkampanye nih, Bang Dede, Tubukers gitu, akan berkampanye di event tersebut supaya LGBT itu dilonggarkan gitu, atau malah mungkin dibebaskan di sana gitu. Jadi selama event itu mereka akan masuk berkampanye di event akbar itu gitu. Nah, ini beritanya yang lebih dahsyatnya itu Asosiasi Sepak Bola Belanda ya yang mulai memprakarsai kampanye One Love untuk menggambarkan dukungan terhadap komunitas LGBT dunia selama di event Piala Dunia tersebut gitu. Jadi kampanye Satu Cinta ini, Mang Dede, nanti mereka itu akan ngebuat satu badge gitu ya, atau ban gitu ya, atau tanda Pelangi gitu. pelangi ditempel di sini, itu disimpan di para pemain nantinya itu gitu loh, di para pemain Belanda khususnya ya. Tapi lagi-lagi dahsyatnya malah ada negara-negara lain, 8 negara Eropa yang lain itu akan ikut-ikutan di kampanye tersebut gitu loh. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya nanti kita lihat nonton di TV atau berkunjung datang ke sana, kenapa mereka membawa badge yang tertempel pelangi di sini, itu sebetulnya lagi berkampanye masalah LGBT itu gitu. Jadi ini cukup membentur sekali ya antara kebiasaan masyarakat di sana dan hukum di sana. Terus negara-negara Eropa berkampanye di tempat tersebut gitu. Jadi alangkah kontroversialnya gitu ya. Nah, saking kontroversialnya tentu saja kan kalau di acara-acara event FIFA ini kan mereka juga sudah punya standar ya. Jadi nggak boleh ada pesan-pesan apa gitu moral. Jadi harus betul-betul netral kan kalau FIFA atau sepak bola itu kan. Nah, pada akhirnya FIFA itu akan mengumumkan bahwa barang siapa tim yang akan memasang badge tersebut gitu, itu akan kena denda tuh, Tukukers, Mang Dede gitu, akan dikenai denda gitu ya. Jadi ini juga tapi kelihatannya yang saya dapatkan informasinya dari Doha News gitu ya, itu kelihatannya mereka akan rock and roll aja, cuek aja gitu loh, akan terus melanjutkan itu meskipun mereka akan didenda gitu. Jadi yang penting kampanyenya akan terus berjalan. Ya gila, itu dahsyat pisan gitu ya. Padahal masalahnya isunya sangat sensitif ya, gitu, masalah LGBT gitu ya. Nah ini yang akan menjadi satu gimmick, mungkin gimmick kontroversi tentunya ya, bagi acara dunia di Qatar nanti gitu ya. Oke, tapi lucunya juga di sini ada khususnya Belanda sebagai penyelenggara kampanye tersebut, itu ada 2 kapten nih, yang tidak ada 2 pemain yang tidak akan melakukan hal tersebut gitu, dikarenakan alasan pribadi ya. Jadi yang pertama itu namanya Finor Orkun Kokyusu gitu ya. Yang kedua Kapten Excelsior Redouan El Yakub. Itu 2 orang itu mereka kalau main itu tidak akan ikut gitu. Tidak akan ikut dalam campaign terhadap tersebut. Itu. Ya, jadi mereka juga kedua orang itu kami mohon dihargai juga karena kami juga punya privasi. Begitu pula kami juga menghargai Anda yang memakai si badge tersebut gitu ya. Jadi dia akan pakai tapi isinya bukan pelangi, tapi mungkin saling menghormati nanti isinya lah gitu, bertoleransi lah gitu lah. Kurang lebih seperti itu nanti isinya. Ya mari kita lihat nanti sama-sama apakah benar-benar itu terjadi. Wah, itu luar biasa. Kalau benar-benar terjadi nih Om Babus, gimana nih analisa Om Babus, apa yang akan terjadi di sana gitu?
ketika gelaran Piala Dunia? Ya, saya sih kalau secara pribadi ya ini ya, kalau saya pribadi memang cukup mengerikan ya. Mengerikan Artinya mengerikan dari sisi pandangan apa ya kultural atau apa nih? ya artinya ya mungkin karena saya juga punya pandangan sendiri Oh, oke. nggak apa sih menolak lah ya artinya gitu ya, menolak dari LGBT. Jadi ya mungkin kalau ini kalau saya bicara pribadi nih gitu. Jadi mungkin bagi negara-negara yang mayoritasnya Muslim akan menjadi sangat kontroversi masalah ini gitu. Di lain sisi kampanye ini pas diadakan di event dunia lagi gitu kan. Jadi luar biasa apa sosialisasinya kan gitu ya. Yang selama ini mungkin hanya parsial, kampanye-kampanye tersebut hanya di berbagai negara saja. Terus udah gitu menghilang, tapi kan ini kan nanti di event yang sama semua mata itu akan masuk ke situ melihat gitu ya. Ini apa sih pelangi ini apa? Jadi itu kan secara tidak sadar kalau orang berkampanye berarti ingin menyadarkan atau ingin mengajak gitu ya. Gitu. Nah ini cukup apa ya akan menjadi perbincangan yang hebat lah menurut saya ya kalau memang ini akan benar-benar terjadi gitu ya. Gitu. Tapi intinya kalau yang saya baca juga dari pemerintah sana, meskipun mereka punya larangan yang sangat ketat, tapi mereka akan mencoba menahan diri gitu. Itu bagusnya dari pemerintah Doha sebagai penyelenggara. Jadi mereka nggak akan tidak akan terprovokasi gitu ya dengan adanya isu yang akan dikampanyekan di event tersebut. Gitu. Okay. Karena kalau nggak ada event tersebut, ada yang macam-macam itu wah itu udah masuk penjara, wah itu malas jelas gitu ya, bahkan ke hukuman mati gitu kan. Tapi karena di sini eventnya mereka sebagai tuan rumah mengundang, nah mereka juga jadi tahu diri lah gitu. Meskipun mereka sebetulnya punya norma yang sudah standar, hukum standar gitu ya, yang sudah pakemnya gitu ya. Ini hebatnya yang menurut saya cukup diacungi jempol bagi Qatar, dia masih bisa bertoleransi di masalah tersebut oleh sebab karena event tersebut gitu ya. Itu Bang Dede. Oke, nah dari informasi yang Om Babu sampaikan tadi, ini berarti eventnya secara sengaja masuk dalam gelaran Piala Dunia tersebut, termasuk dalam situasi permainan mungkin ya? Iya, itu dahsyatnya gitu. Jadi bayangkan aja kan, bagi kita nanti yang nonton di Indonesia dari berbagai negara di TV ataupun langsung, mereka akan bingung, ini negara-negara Eropa kok ada badge pelanginya di sini, ada apa nih? Nah, mereka akan bertanya ya, kan pencinta sepak bola itu tidak hanya sekedar orang 17 tahun ke atas, tapi bahkan anak kecil juga tahu gitu loh. Anak-anak SD lah kalau di Indonesia misalnya, mereka sudah mencintai satu klub-klubnya gitu kan, mereka mungkin akan bertanya kepada orang tuanya, ini apa sih tanda pelangi ini. Nah minimal itu kan menjadi pengenalan ya, kampanye ya bagi dunia bahwa sebetulnya menurut versi yang pro bahwa ini sesuatu hal yang harus dimaklumi gitu kan, yang biasa saja. Di lain sisi ini hal yang sangat tabu atau bahkan dilarang gitu ya, yang dengan basicnya agama ya terutama ya biasanya. Oke. Mungkin secara secara ideologisme mungkin bebas-bebas saja mungkin ya, tapi secara kalau misalkan kita menganut ke peraturan FIFA kan tidak boleh ada aturan tidak boleh masuk secara kayak politik, ras dan lain-lain kan ya. Iya. Kita serahkan aja nanti ke FIFA ya. Bagus. Ya, begitulah mereka seperti siap-siap apa? Kalau memang itu terjadi. Oke, info berikutnya nih Mang Dede ya. Berita yang cukup menarik tapi ringan juga. Jadi ada 2 warga Prancis nih nekat goes ke Qatar gitu. Jadi 2 orang ini mereka mau mendukung negaranya Prancis, tapi dengan cara mereka goes dari Prancis ke Qatar gitu. Sampai saat ini mereka tepuk tangannya ya dunia. Sampai saat ini mereka telah menempuh 5.000 kilometer perjalanan. Jadi udah habis 3 bulan nih sebetulnya Mang Dede mereka mengadakan perjalanan itu. Terus rata-rata per hari
menurut informasi yang saya dapatkan itu 120 km per harinya ya mereka nge-west gitu ya. Saat terakhir itu masih ada di Yordania, jadi mereka tinggal melintas ke daerah semenanjung Arabnya, tinggal masuk nanti ke Doha gitu. 3 bulan ya, lumayan cukup berat. Berat pisan. Oke. Sayangnya Sorry. di Bandung mana? Di Bandung kota, ka Cimahi wae ngos-ngosan, Om. Hehongnya Iya lintas negara coba. lintas negara. Tapi kan Juara. kita pernah dengar ya, ada yang naik haji dari mana ke mana cenanya. Iya, Dari negara tertentu. betul. Malah di Indonesia juga pernah ya kalau nggak salah ya, ada orang Pernah. Indonesia pengen naik haji naik sepeda ya. Banyak orang gila Indonesia juga banyak. Kayak siapa tuh yang keliling negara apa gitu. Betul, ya. Dia mah memang adventure sih gitu. Nah, Oke, lanjut Mbak Bus. Oke, selanjutnya apa lagi ya yang menarik di sini ya? Oh iya, ini masalah masih nyambung sebetulnya sama episode kemarin nih Mang Dede, Tubrukers gitu ya. Jadi masalah kedatangan. Jadi kan mereka kan punya pakem-pakem sosial budaya yang harus diikuti oleh para wisatawan gitu ya. Nah, saya kan kemarin di episode kemarin itu ya Mang Dede kan kita bahas masalah alkohol nih, minum alkohol, terus pakaian gitu ya. Nah, itu teh dendanya teh mahal sekali Mang Dede kalau misalnya kita Di Qatar tehnya. gara-gara masalah itu. Misalnya nih kita minuman alkohol nih, kalau di Indonesia mah kemarin suka lihat ya di stopan tuh ada susu lumputan pakai aqua tapi disumputkan pakai apa gitu ya. Ya pokoknya di sana mah kalau ketahuan dia minum alkohol itu dendanya sekitar 3.000 kar. US dollar. Kar itu jadi mata uangnya dari Qatar ya. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 12,8 juta itu Mang Dede. Gitu. Kena dendanya teh. Kalau nggak mampu dia harus dipenjara 6 bulan. Gitu. Sorry. Nah, kebayang kan kalau misalnya 2 bulanan gaji saya itu lumayan. ngeri ya, aduh gede pisan tuh Mang Dede gaji teh. Ups. Oke, terus Oke, nah ini akan menjadi masalah, akan menjadi ketegangan tersendiri bagi negara-negara yang khususnya warganya itu bebas gitu minum alkohol seperti negara-negara Eropa dan Amerika. Nah kemarin itu jadi kedutaan Amerika melalui staf kedutaannya Timmy Davis itu dia mengadakan meeting khusus ya dengan pemerintah sana Qatar. Dia mengkhawatirkan para warga Amerika khususnya gitu yang datang ke sana sebagai wisatawan itu nggak bisa nurut lah dengan aturan yang ada di Qatar. Nah ini mohon gitu loh, mohon dilonggarkan gitu si aturannya, karena ini masalah kebiasaan yang ya sudah mengakar ya, kan masing-masing warga negara punya kebiasaan gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah bagi Amerika sendiri untuk menghindari banyaknya wisatawan Amerika yang akan kena denda atau dipenjara nanti bahkan gitu loh. Nah ini kan akan menjadi masalah besar, tidak hanya sekedar masalah biasa tapi juga akan mungkin timbul menjadi masalah politik nanti ke depannya gitu kan. Kalau ini nggak dipersiapkan gitu loh. Karena kan bagi negara yang sudah kuat mah satu warga negara nyawanya benar-benar harus dilindungi gitu kan, berharga banget. Jadi dia nggak mau ada warga negaranya di event tersebut yang banyak ditangkap polisi atau bahkan dipenjara gitu gara-gara minum alkohol. Nah dia pengen kepastian gimana nih cara Qatar dalam menangani bila terjadi banyaknya warga negara yang minum alkohol, terutama warga negara Amerika. Nah dari diskusi itu kelihatannya mereka akan melonggarkan lagi Mang Dede dan Tubrukers gitu masalah-masalah itu. Jadi polisi akan memberitahu, akan menegur bila mana sudah tingkat mungkin mabuk mungkin ya, kan minum alkohol nanti lama-lama mabuk. Kalau udah mabuk dia sudah menimbulkan ini udah mulai ada kacau, dia baru akan menegur gitu. Jadi tidak akan memakai standar yang sudah mereka punya gitu ya. Jadi dia
hanya menegur gitu. Jadi kalaupun diamankan itu hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh gitu. Gitu. Nah ini menariknya juga ya kondisi ini bagi pemerintah Qatar yang siap menjadi tuan rumah. Jadi dia juga akan melonggarkan gitu ya hal-hal tersebut. Ya malum lah, misalnya kayak Mang Dede misalnya berkunjung atau dikunjungi tamu, tiba-tiba tidak ada satu hal yang tidak sesuai, kan nggak langsung dimarahin kayak anaknya Merin ya, yang langsung berletakan gitu ya. Ada metode khusus mungkin ya. Gitu dia pakai metode yang lebih longgar, lebih khusus, tapi tetap juga dikasih tahu. Oke, keren. Bagus juga tuh. Apalagi ya, insya Allah sih masalah-masalah itu termasuk pakaian juga ya Mang Dede ya. Pakaian misalnya, ya punten misalnya bisa terjadi warga negara Amerika atau warga negara manapun yang datang perempuan misalnya pakai celana pendek gitu kan ke ruang-ruang publik gitu ya. Itu juga akan dilonggarkan hanya mungkin dikasih teguran lah apabila sudah seksi banget sih mungkin akan ditegur mungkin ya gitu lah. Jadi hal-hal yang kemarin yang kita bicarakan di episode kemarin mengenai adat istiadat ya yang harus dipatuhi di sana itu akan banyak dilonggarkan di event tersebut gitu. Oke. Nah, ini hebat juga ya pemerintahnya. Maksudnya dia tetap mengingatkan tapi dengan metode khusus mungkinnya yang tidak akan membuat menjadi sensitivitas antar negara mungkin ya. Betul sekali Mang Dede. Oke, lanjut Om. Oke, mungkin yang terakhir aja, ini sih hanya sekedar informasi sangat ringan sekali. Aplikasi WA di sana itu diblokir Mang Dede. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi nanti kalau bobotoh datang ke sana itu sebenarnya nggak bisa WA, kecuali pakai VPN. Itu baru bisa tembus. Gitu. Telegram bisa di sana, Instagram oke. Tapi yang saya dapat kabar dari, insya Allah kita udah punya kontributor di sana di Doha. Insya Allah nanti dia akan banyak kasih juga informasi buat Tubrukers mengenai pernak-pernik atau warna-warni kegiatan event yang akan datang di sana di Qatar ya. Oke. Ini juga termasuk informasi ini dikasih tahu dari kontributor kita, calon kontributor kita di sana bahwa WA itu ternyata diblokir gitu. Jadi makanya memang rada delay kemarin kita kontak-kontakan sama beliau. Oke, itu aja mungkin informasi berarti buat para tubuh. Jauh ya antara Qatar Om Babus sama Qatarnya dia kontributor kita. Beda jauh. Kalau saya katarak mungkin ya. Kalau dia benar. Pantas tidak terlihat Qatarnya. Iya, betul. Katarak. Oke Om Babus, informasinya sangat menarik ya. Tadi lengkap sekali dari mulai dari mulai isu-isu yang kayak ideologi mungkin ya, kepercayaan dan naon ngarananya ya tante ya LGBT nukarar itu ya. Kemudian sampai ke minuman dan barusan sampai ke naon bieu teh aplikasi WA ya. Aplikasi WA. Diblokirnya. Nah, informasi penting karena Indonesia bener. Indonesia kan WA adalah salah satu menjadi alat komunikasi primer di Indonesia banyak, tapi di Qatar mah diblokir. Mungkin ada alasan tertentu juga mungkin ya karena mungkin ya. Baik Om Babus. Siap Mang Dede, Tubrukers. Hatur nuhun pisan sudah bergabung. Oke. Informasinya nubruk banget nih. Sehat-sehat di sana Om Babus. Yuk, mangga sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, ya itu informasi dari Om Babus ya tentang pernak-pernik ya tentang kondisi-kondisi menuju gelaran Piala Dunia 2022-2023 ya. Boleh dong applause tepuk tangan buat Om Babus ya. Oke ya, nanti juga kita akan tadi sudah diinformasikan sama Bobotoh ID sama Om Babus ya. Secara
real, kita akan mendapatkan informasi yang bagus ya. Kita akan ada reporter ya, reporter kontributor di Qatar khusus untuk ngobrolin Piala Dunia ya. Oke, ini seru nih, karena hajatnya seluruh negara nih di dunia ya. Oke, ini terima kasih yang sudah gabung ya dan sudah berkomentar. Tadi ada yang unik nih, di mana? Wah jauh banget kayaknya ya. Sebentar guys, apa aja tadi? Waduh, udah ketutup ya. Oke, yang jelas yang tadi masuk ya Kang Dede ya ditunggu di Bandung karena dia harus merasakan dinginnya Puncut ya. Karena di Puncut ada kolam renang. Puncutnya di mana ya? Di Jalan Bukit Raya Atas nomor 182. Yaitu di wilayah kantornya atau studio Bobotoh ID ya atau Mangprang TV nantinya. Terima kasih sudah bergabung untuk para Tubrukers ya. Mohon maaf apabila ada informasi yang salah atau kurang tepat. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya dan reporter kami yang kurang berkenan di hati Anda ya. Itulah berita hari ini yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di hari Senin ya. Besok libur dulu guys ya. Di jam yang sama saya Dede Ahmad undur diri. Salam Tubrukers.